Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, meneruskan surat setoran pajak yang kemarin, masih ingat gak surat setoran pajak itu apa? Surat yang digunakan untuk bukti pembayaran pajak. Ya, surat setoran pajak itu surat yang digunakan surat yang berfungsi atau digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak. Nah, kemarin kan udah tentang pengertian sama fungsi ya. Sekarang kita melanjutkan mengenai mekanisme pembayaran pajak. Mekanisme pembayaran pajak itu sendiri itu diatur berdasarkan tata caranya. Tata cara pembayaran pajak itu diatur dalam pasal 9 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2000. Batas waktu pembayaran pajak tersebut itu diatur menjadi 5. Di antaranya 1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lambat 15 hari setelah terutangnya pajak itu sendiri dan masa pajak berakhir. Terus, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan. Jadi kekurangan pembayaran pajak yang terutang itu harus dibayar paling lambat sebelum tanggal 25 pada bulan ketiga setelah pajak itu berakhir. Terus yang ketiga, apabila pembayaran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi atau denda berupa bunga sebesar 2% sebulan. Jadi pembayaran pajak yang dilakukan setelah jatuh tempo itu dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Hitungnya kayak gitu, 2%. Terus yang keempat, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jadi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar banding yang menyebabkan pajak itu bertambah jumlah nominal pajaknya itu bertambah itu harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Terus yang terakhir, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan mengangsur atau menunda. Jadi antara wajib pajak sama Direktur Jenderal Pajak itu membuat kesepakatan kesepakatan untuk wajib pajak itu dapat mengangsur atau kalau enggak menunda pembayaran pajak itu sendiri. Dan paling lambat selamanya itu 12 bulan. Yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak ya, berdasarkan kesepakatan tadi. Selanjutnya yaitu tempat pembayaran pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang mana dapat diambil di kantor pelayanan pajak atau KP4 terdekat, atau dapat melakukan pembayaran secara elektronik atau e-payment. Jadi pembayaran atau penyetoran pajak itu wajib pajak dapat membayarnya itu akan beberapa cara. Yang pertama itu bisa manual, yang kedua itu bisa secara elektronik. Kalau yang manual tadi jelas ya, mengambil suratnya itu formulirnya itu di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan pajak terdekat. Kalau yang secara elektronik bisa melalui pembayaran secara e-payment. Surat setoran pajak ini dapat berupa SSP standar, SSP khusus, surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor atau SSPCP
surat setoran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu bisa berupa beberapa pembayaran pajak, diantaranya ini ya, diantaranya pembayaran secara standar tadi, yang pembayaran pajak secara standar yang khusus, terus pabean cukai dan pajak, terus rangka impor SSPCP dan SSCP. Terus yang terakhir, tempat pembayaran pajak sendiri itu dilakukan di kantor pos, di bank BUMN. Bisa disebutkan bank BUMN itu seperti apa? Bank BUMN, bank milik negara. Contohnya BNI, BRI. Itu kalau yang negara. Kalau yang BUMD kayak BPR, bank pengkreditan gitu loh. Terus tempat lain yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi pembayaran pajak itu dilakukannya bisa di berbagai tempat. Yang pertama di kantor pos, yang kedua di bank BUMN, yang ketiga di bank BUMD, dan yang terakhir di tempat yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai mekanisme pembayaran pajak? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, coba dikerjakan surat setoran pajak. Udah selesai ya ini ya? Sudah. Belum kita akhiri pada pertemuan pagi ini, kita ulas kembali ya. Tadi mekanisme pembayaran pajak itu diatur dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun pasal 9 tahun 2000. Terus Direktur Jenderal Pajak berikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Oke. Sudah cukup sampai di sini pertemuan pada pagi ini. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.